BBM 63 Universitas Airlangga. Di episode kedua masker kali ini, kita akan membahas tentang seputar vaksinasi coronavirus disease 19 dan juga potensi dari usaha bisnis masker kain yang sebelumnya sudah kita bahas cara pembuatan serta alat dan bahan yang diperlukan di episode sebelumnya. Bagi yang belum nonton, bisa klik link yang ada di deskripsi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang vaksinasi COVID-19. Silakan simak pembahasan berikut ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021 yang ditandai dengan penyuntikan perdana kepada Bapak Presiden kita, Joko Widodo, diikuti dengan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Hal ini menandakan bahwa vaksin COVID sudah bisa digunakan oleh masyarakat dan saat ini akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat umum. Tahapan dalam vaksinasi COVID-19 ini akan diberikan secara bergelombang kepada masyarakat dan pada gelombang 1 ini akan menyasar tenaga kesehatan dan pejabat pemerintahan. Selanjutnya baru akan diberikan kepada masyarakat umum yang diberikan sesuai prioritas, sesuai kerentanannya masing-masing. Lalu, apa saja sih kandungan dari vaksin COVID-19 ini? Nah, dalam tahap pertama vaksinasi COVID-19 ini, Indonesia memakai vaksin yang diproduksi oleh Sinovac dari Cina. Nah, Sinovac ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama adalah virus-virus yang sudah dimatikan. Jadi jangan khawatir karena tidak ada virus yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah aluminium hidroksida sebagai booster atau peningkat kemampuan dari vaksin. Kemudian fosfat sebagai stabilisator dan larutan garam natrium klorida sebagai isotonis agar ketika disuntikkan tubuh menjadi lebih nyaman menerimanya. Lalu setelah kita mengetahui kandungan-kandungan dari vaksin Sinovac yang digunakan oleh Indonesia, apakah vaksin ini halal dan lebih utamanya aman? Nah, vaksin COVID-19 ini telah diberikan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Januari 2021. Jadi jangan ragu tentang kehalalan dari vaksin ini. Kemudian untuk keamanan, vaksin Sinovac telah diberikan emergency use authorization alias izin menggunakan saat darurat oleh Badan POM Indonesia. Oleh karena itu, apabila kalian ada yang mendapatkan jadwal vaksinasi di gelombang-gelombang awal, jangan ragu untuk bisa divaksin agar kita bisa segera mencapai kekebalan komunitas sehingga pandemi ini cepat berakhir. Nah, setelah divaksin, apa ada efek samping yang bisa merugikan kita? Nah, berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI mengatakan bahwa kejadian-kejadian pasca imunisasi yang dilaporkan hanyalah gejala-gejala ringan seperti pegal, lapar, dan mengantuk. Jadi tidak ada kejadian-kejadian efek samping yang berat atau bahkan menimbulkan kematian. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk ragu di vaksin COVID-19. Lalu pertanyaan terakhirnya nih, yang pasti ada di benak kita, kalau kita sudah divaksin, apakah kita sudah boleh meninggalkan protokol kesehatan? Jawabannya tentu tidak, karena vaksin hanyalah sebagai semacam latihan bagi sistem imun kita untuk dapat memerangi virus COVID. Apabila masuk ke dalam tubuh kita, imun kita bisa melawannya, sehingga bukan berarti kita sudah tidak bisa menularkan virus kepada orang lain yang belum divaksin. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menegakkan protokol kesehatan meskipun kita sudah. Lalu sampai kapan kita harus menerapkan protokol kesehatan? Ya, kita harus menerapkan protokol kesehatan sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Kapan pandemi ini dinyatakan berakhir? Tentunya kalau kasus sudah bisa mendekati 0 dan secara regulasi oleh pemerintah memang sudah dinyatakan berakhir. Jadi untuk teman-teman harap bersabar
sabar ya, dan jangan pernah bosan untuk menerapkan protokol kesehatan, karena dengan menerapkan protokol kesehatan kita juga berkontribusi untuk memutus rantai penularan COVID-19 sehingga kita bisa kembali ke aktivitas kita semula lebih cepat. Nah, sesuai penjelasan yang tadi, meskipun kita sudah divaksin COVID-19, kita harus tetap menegakkan protokol kesehatan, yaitu salah satunya memakai masker hingga pandemi ini bisa benar-benar berakhir. Oleh karena itu, usaha masker kain tentunya masih bisa dijalankan secara jangka panjang dong. Nah, oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan tentang potensi usaha dari bisnis masker kain. Nah, yang pertama adalah perhitungan kebutuhan bahan dan biaya-biayanya. Sesuai yang pernah dijelaskan di episode yang lalu, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah kit untuk menjahit atau biasanya disebut sewing kit, bisa kita dapatkan seharga Rp10.000. Kemudian, untuk mengeprint pola dari masker yang akan dibuat untuk membantu kita menggunting pola pada kain, kita bisa print per piece-nya seharga Rp3.000. Lalu untuk pengait masker kita membutuhkan karet elastis yang panjangnya 50 meter seharga Rp28.000. Kemudian untuk dari maskernya sendiri yaitu ada handuk dan kain perca. Untuk handuknya kita membutuhkan 3 buah handuk besar yang harganya adalah Rp20.000 per buah sehingga totalnya adalah Rp60.000. Kemudian kain perca sebanyak 4 kg yang total harganya adalah Rp48.000 sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah Rp149.000 untuk produksi 50 piece masker kain. Kemudian ini nih yang kita tunggu-tunggu, bagaimana sih keuntungan dari berjualan masker kain ini? Apabila biaya produksinya sesuai tadi yaitu Rp149.000, kemudian kita bisa jual harga maskernya per buah adalah Rp6.000 dan kita melakukan produksi sebanyak 50 buah, maka nilai penjualannya adalah Rp300.000. Dari nilai penjualan tersebut dikurangi biaya produksi, maka kita bisa memperoleh keuntungan sebanyak Rp151.000. Nah, dari Rp151.000 ini, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih apabila teman-teman bisa mendapatkan kain perca maupun handuk bekas secara gratis. Hal itu akan membuat keuntungan teman-teman akan lebih besar. Nah, menarik bukan tentang bisnis masker kain ini? Oleh karena itu, jangan patah semangat untuk berusaha meskipun dalam masa pandemi.